Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang puisi, ya. Semuanya sehat kan hari ini? Baik, mari kita belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar bab 4 tentang indahnya berpuisi, ya. Sebelumnya, mari kita ketahui apa tujuan pembelajaran berpuisi itu. Tujuannya adalah 1. Kalian bisa menulis puisi bebas maksud saya, dengan memilih atau menggunakan diksi yang tepat. Itu inti dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, indikator pembelajaran puisi itu yang pertama adalah mendaftar kata-kata, kalimat. Yang kedua, memilih diksi yang tepat. Yang ketiga, menulis puisi. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang cakupan materi pembelajaran puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang ketiga, unsur pembangun puisi. Dan yang keempat adalah jenis puisi. Baik, kita lanjutkan. Materi yang pertama adalah pengertian puisi. Kalau kalian menyimak sebuah lagu, itu kata-kata yang disusun itu sangat indah tidak? Indah bukan? Nah, itu salah satu contoh dari puisi yang disajikan dalam bentuk lagu. Nah, apa itu pengertian puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Dalam puisi kita dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, pengagungan pada yang kuasa, ya, dengan bahasa indah. Hanya saja terkadang kalian tidak menyadari bahwa itu adalah puisi. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan membahas ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi antara lain, yang pertama, bahasanya padat. Jadi bahasa yang digunakan itu mewakili makna yang akan diungkapkan oleh penulisnya. Yang kedua, diksi yang tepat. Diksi itu apa? Pilihan kata-kata yang menggambarkan apa yang kita ungkapkan dalam puisi tersebut, yang membawa makna, yang membawa amanat dalam penulisan puisi tersebut, sehingga puisi mengandung sebuah makna, ya, yang tersirat ataupun tersurat dari penyairnya atau yang menulisnya. Yang berikutnya adalah imajinasi. Imajinasi itu daya bayang, membayangkan, ya, daya bayang. Sehingga kalau kita mendengarkan misalnya puisi tentang laut, ya, kita bisa membayangkan bagaimana indahnya laut, bunyi ombak, angin semilir, dan lain sebagainya. Kemudian rima. Ya, rima itu persajakan. Persajakannya harmonis, indah, ya. Tidak hanya sekedar menulis. Kemudian irama. Iramanya juga sangat ada yang berisikan tentang kesedihan, bisa juga kebahagiaan. Nah, masing-masing orang itu dalam suasana hati tertentu bisa menuliskan puisi sesuai dengan irama suasana hati yang dimilikinya. Kemudian terakhir tipografi. Tipografi itu bentuk fisik puisi. Apakah lurus, apakah 4 paragraf terus masuk menjorok, terus ke tepi lagi, atau zigzag, ya, semacam contoh puisinya Sutarji Kalsombahri itu. Nah, tipografinya sangat luar biasa, berbagai macam bentuk itu, ya. Kemudian kita lanjutkan, yang berikutnya adalah unsur pembangun puisi. Ada 2, unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin meliputi tema, amanat, nada, dan tone atau suasana. Kemudian yang kedua adalah unsur fisik. Unsur fisik meliputi
tadi tipografi, pencitraan, imaji, judul, dan sebagainya. Itu antara fisik puisinya itu bagaimana? Tipografinya apakah ditulis lurus dari tepi atau lurus masuk paragraf, kemudian tepi lagi, atau zigzag dan lain sebagainya. Itu namanya unsur fisik puisi. Baik, sebelum kalian menyimak penjelasan Ibu berikutnya tentang jenis puisi, alangkah lebih baiknya pada kali ini akan saya berikan contoh puisi karya Chairil Anwar berjudul Nisan. Ini cukup pendek, singkat ya. Nisan untuk nenek Kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu. Keridhoanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu di atas debu, dan duka Maha Tuhan tak bertahta. Oktober tahun 1942. Nah, itu saja dulu dari Ibu. Silakan dikerjakan tugas di rumah dan kalian pahami, baca tentang jenis-jenis puisi yang berbagai macam itu. Baik, saya akhiri ya pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.